Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, di pagi hari ini tanggal 20 di bulan Maret 2021, hari Sabtu, kita bisa melanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat yang ke-88. Kemarin mulai dari ayat 1 sampai ayat 87 sudah kita bahas. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh keluarga besar kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup di alam dunia ini, mudah-mudahan mereka semuanya dipanjangkan umurnya, panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita juga berdoa untuk keluarga besar kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah memberi nikmat, mudah-mudahan di alam barzah Allah berikan nikmat dan jannahnya, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan keluarga besar kita nanti sebagaimana firman Allah dalam surat 40 surat Ghafir ayat 8 dan 9. Tapi syaratnya kita semuanya harus menjadi keluarga besar yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama, sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan surat 25 ayat 74. Baiklah, kita sambungkan surat kedua ini, karena antara ayat 1 dengan ayat lainnya itu adalah sambung menyambung. Mulai 85-nya kita lihat, kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itu ayat yang ke-85. Kemudian 86-nya, itulah orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. 87-nya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Nabi Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, ya. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran
yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Nah, inilah ya perbuatan perilaku umat-umat terdahulu yang dikisahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad bisa membaca ya kisah-kisah umat terdahulu itu, karena semua akan terjadi sebagaimana umat-umat terdahulu, karena Al-Quran itu sepanjang masa sejak diturunkan sekarang sampai akhir zaman, Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Jadi yang melakukan pelakunya itu bisa berbeda-beda namanya, tapi perbuatan manusia itu sama seperti itu. Baiklah, hari ini kita dengarkan ayat yang ke-88 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Jadi orang-orang yang kafir itu hatinya terkunci, hatinya tertutup ya, sebagaimana yang ada di Al-Baqarah 6-7. Orang-orang munafik itu hatinya sakit ya, bertambah sakit, sehingga yang namanya sakit ya, ada sakit itu ringan, kemudian ada sakit itu sedang, bahkan ada sakit itu komplikasi ya. Kalau sudah sakit komplikasi, sakitnya itu di mana-mana ya, di mana-mana ya. Di sini sakit, di kaki sakit, di hati sakit, di mana pokok tubuhnya ya, jasmani dan rohaninya itu penuh dengan penyakit. Nah, kalau sudah berpenyakit seperti itu, nah sekarang ini zaman corona ya, apalagi zaman corona, penyakit corona ini menular, maka sangat berbahaya ya. Bagaimana agar para penyakit-penyakit itu bisa sembuh? Ya kita berobat. Kalau sakitnya kaitannya dengan fisik ya Pak dokter yang ngerti ya. Tapi kalau kaitannya dengan jiwa, maka rohani, maka para alim, para ustadz ya yang membimbingnya untuk melihat penyakit kita itu apa ya. Jadi dengan adanya kita berkaca kepada Al-Quran, maka penyakit hati kita akan terdeteksi. Nah, coba kita lihat maknanya. Allah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi yang semasa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, membuat pernyataan bahwa hati mereka tertutup
terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan mereka itu menunjukkan sikap mental mencegah mereka untuk memahami kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Jadi karena tertutup, karena terkunci, maka pasti tidak bisa dimasuki. Jadi kalau orang itu sudah tertutup, ya gak iso mlebu, tutupnya ditutup. Awan dia mau ngisi botol, sementara botolnya ditutup, ya mlebu ndi. Nah, maka syaratnya kita harus membuka. Kita harus membuka. Jadi botol itu kalau kosong ya harus dibuka kalau mau diisi air. Kalau sudah diisi air, ditutup supaya airnya itu tidak tumpah. Lah airnya nanti yang dalam botol itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Oh, aku apa minum? Kita buka botolnya, doa dulu, minta sama Allah agar minuman yang kita minum, makanan yang kita makan itu bisa menguatkan iman dan takwa kita. Makanya bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Ya, hidup dan mati kita itu lihat surat Al-An'am ayat 162. Ya, semuanya adalah diperuntukkan untuk mentaati Allah. Siapapun orangnya, baik itu presiden, baik itu pengamen, baik itu para menteri, baik itu bakul teri, semuanya sama, makan dan minum. Bahkan para nabi dan para rasul itu juga dari golongan manusia. Tapi kalau dilihat manusianya sama, nabi juga makan, nabi juga minum, nabi juga beristri, nabi juga tidur, nabi juga beribadah seperti kita-kita. Tapi ada anugerah yang lain yang diberikan Allah yang tidak sama. Rata-rata para nabi dan para rasul, para habaib, para kiai, para ustadz, orang-orang beriman ini dilebihkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah, diberi kelebihan di atas rata-rata manusia. Kenapa mereka diberi anugerah seperti itu? Ya karena mereka orang pilihan. Enggak sembarang wong. Gak sembarang wong dikasih seperti itu. Misalnya di surat Al-Baqarah 269 ada ilmu yang namanya ilmu hikmah. Kalau orang itu dikasih ilmu hikmah, apapun yang dilihat, apapun yang didengar, itu menjadi ayat-ayat Allah. Jadi antara ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran 114 surat itu diperkuat dengan ayat-ayat yang tersirat yang ada di jagat raya ini. Melihat binatang muncul ayatnya, melihat tumbuhan muncul ayatnya, melihat orang sakit muncul ayatnya, melihat orang nikah muncul ayat-ayat cintanya. Jadi semuanya ayat. Ya, tapi kalau orang itu mau beriman takwa. Jadi syaratnya jadi wali iku kudu duwe iman takwa. Jadi presiden ya syaratnya iman takwa. Jadi suami syaratnya ya iman takwa. Jadi nabi dan rasul ya syaratnya iman takwa. Terus ditambahi iptek. Jadi menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi. Pak Habibie luar biasa ya, pribadinya kokoh ya, iman takwanya kokoh,
dan ilmu pengetahuan dan teknologinya juga bagus. Nah, Pak Habibie itu adalah ya insan cendekiawan Muslim Indonesia yang dikirim untuk percontohan kita di Indonesia. Makanya kita sudah ditinggal beliau, lah kita bisa membaca kiprah-kiprah beliau, makalah, tulisan-tulisan ilmiah beliau, ya, syutingan video beliau, bagaimana Pak Habibie itu berumah tangga, bagaimana cerita Pak Habibie itu sekolah, itu bagus. Apalagi namanya juga bagus. Yusuf itu orang yang bagus, ganteng. Habibie adalah orang yang tercinta. Jadi nama itu adalah sebuah doa yang diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Misalnya Muhammad, itu artinya orang yang mulia, orang yang mempunyai budi pekerti yang mulia. Makanya nek duwe anak dijenakno Muhammad atau Ahmad atau Abdul Rahman, hamba yang pengasih. Abdul Rohim, hamba yang penyayang. Jadi kasih Abdul, depannya dikasih Abdul. Abdul itu hamba. Makanya kita tidak boleh lupa, ya, Rasulullah itu adalah abduhu wa rasuluhu. Nah, itu jadi hambanya Allah dan utusan Allah. Makanya gak boleh berani sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diutus. Apa buktinya? Dituruni Al-Quran. Lah kalau kita siapa? Kita ini umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah Al-Qur'annya sudah diwariskan kepada kita. 2 pusaka itu sudah diwariskan. Pusakane dudu keris kala munyem, dudu geok, dudu pedang samurai, enggak. Tapi pusakane jenenge Quran ambek hadis. Sopo sing gelem cekelan Quran karo hadis mesti selamat dunya akhir. Lah cekelan iku ora kok dicekeli tok ngono. Berpegangan itu hakko tilawati itu adalah dengan D5. D baca, D apa meneh? Difahami, terus diamalkan, terus didakwahkan, terus dihafal. Jadi konsep-konsep itu bisa dihafal. Misalnya At-Taubat, tobat surat opo? 66, At-Tahrim ayat 6 sampai 9. Itu bisa dihafal. Wong Quran sakmono kae 6236 aja bisa dihafal. Lah kita juga harus hafal. Jadi otak kita itu harus kita isi file-file Al-Quran. Misalnya ayat-ayat cinta 30:21, Ar-Rum 21. Mosok gak hafal-hafal ning undangan pernikahan mesti ditulis. Nah, mesti ya kudu hafal. Misalnya generasi rohani, generasi yang baik, surat apa? Ya langsung diklik langsung dalam otak kita. 379, Ali Imran 79. Jadi otak kita itu super luar biasa. Tapi kalau diisi, sing diisekno iku hal-hal yang baik, Quran hadis diisekno. Lah nek diisokno hal-hal yang RFJ, rafas fusuk jidal, yo metune yo mesuh-mesuh. Jadi apa yang dimasukkan ke dalam hati dan jiwa kita, akal kita akan muncul. Kalau itu sebuah kebaikan, mesti metune kebaikan. Tapi nek kebatilan yang dimasukkan, maka keluarnya mesti fujur. Fujur itu elek, kebatilan. Nek takwa iku apik. Lah mangkane dikon ngaji. Nek ngaji sing temenan. Yo nek takwa ya takwa sing temenan. Nek jihad ya jihad sing temenan. Ojo ngawur. Nek jihate ngawur ya apa? Wong gak salah gak apa ning anu dibom mati. Lho, apa gelem dhek pas ngono dipateni?
wong gurung tobat lho, pas blonjo dibom mati ya dosa. Kecuali nek wis jaman peperangan. Kaya contone 10 November. Kaya contone perang kemerdekaan Republik Indonesia. Lho, iku ana sejarah perang iku ora ana apa-apa bedal-bedil mateni wong, dosane gedhe. Ya, mateni wong siji padha dosane ambek mateni wong sak donya. Memberi penghidupan orang satu seperti memberi penghidupan kepada orang sedunia. Loh, Allah itu begitu kalau ngajari. Jadi gak ngremehno siji. Nabi Adam sama Ibu Hawa jumlahnya piro? 2 kan? Nah, dari 2 orang itu akhirnya jadi berapa? Jadi sak donya iki. Loh, berkembang biak. Jadi pernikahan itu tujuannya berkembang biak supaya duwe anak, tapi harus diikat dengan yang namanya pernikahan. Lah sadurunge pernikahan iku ana jenenge ta'aruf. Surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu kudu saling kenal mengenal. Oh, si A iku karaktere ngene, si B iku ngene. Lah cek kuliah kenal-kenalan. Tapi ya sebatas ta'aruf saja. Ya, sehingga nanti kalau di dalam rumah tangga kita sudah saling mengenal. Iku jenenge ta'aruf. Makane tak kenal maka tak dudu tak sayang. Apa urung-urung kok wis nyayang itu. Jadi tak kenal maka ta'aruf. Ngono sing bener. Pepatahe ngono iki. Tak kenal maka tak sayang. Urung-urung sayang-sayangan. Nah, sekarang lihat di bawah ini ya. Tadi kita sambungkan perkataan mereka ini menunjukkan sikap mental yang mencegah mereka untuk memahami kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Ayat ini seperti dengan firman Allah. Ayat ini searti dengan firman Allah yang ada di dalam surat Fussilat surat 41 ayatnya ayat 5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Artinya, dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai dengan kehendak kami. Nah, jadi nek menungso iku nglakoni sesuai dengan kehendak karepe dhewe, urip iki gawe aturane dhewe, dan aturane dhewe itu adalah nafsu, maka pasti dan pasti yang dibangun adalah istana di dalam neraka. Iku sak bapak sak ibu sak cucu-cucune kok ditaleni kabeh dilebokno neraka. Ya, seperti di surat 39 ayatnya 71 sampai 72.
golongan neraka. Lah nek golongan swarga 39 Az-Zumar mulai 73 sampai 75. Jadi kita bisa melihat ya. Coba lihat itu, baca yang kecil yang di bawah itu. Tak tirukan sedikit yang keras suaranya. Keras ya. Intisari ayat. Intisari ayat. Kekafiran disebabkan oleh hawa nafsu. Ya, kekafiran disebabkan oleh hawa nafsu. Potong-potong ya, saya tirukan. Terus. Banyak para rasul yang diutus Allah untuk banyak Bani Israel. Rasul yang diutus Allah untuk Bani Israel. Terus. Dengan membawa kitab dan mushaf. Dengan membawa kitab dan mushaf. Yang berisi tuntunan kepada kebenaran. Akan tetapi kecenderungan Bani Israel kepada hawa nafsu mereka lebih besar daripada ketaatan mereka kepada Allah. Mereka tidak segan-segan mendustakan para nabi, bahkan tidak merasa berdosa untuk membunuh sebagian utusan Allah. Ketika diperingatkan tentang perbuatan yang mereka lakukan, mereka berdalih bahwa hati mereka sedang lengah, padahal sesungguhnya kekafiran sengaja mereka lakukan oleh sebab kedurhakaan mereka kepada kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 87 sampai 88. Jadi seperti itu ya, Dik ya. Jadi kalau sudah kekafiran itu sudah merasuk di dalam tubuh kita, kemunafikan sudah merasuk dalam tubuh kita, maka manusia itu seperti mayit yang bergentayangan. Loh, jadi orang kafir itu bahaya, kekafiran itu bahaya. Makanya tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Wong Islam yo gak oleh melakukan sebuah kekafiran. Wong Islam melakukan sebuah kemunafikan yo gak oleh. Karena Islam itu artinya sejahtera, Islam itu artinya selamat. Nek iso dadilah wong Islam sing selamat, iso nyelametnya diri, iso nyelametnya keluarga besare, iso nyelametno umat. Makane umat kabeh iki diajak. Umat iki ya bangsa jin, ya bangsa menungso, kabeh Bani Adam iki diajak selamat. Piye carane selamat? Ngaji Al-Qur'an, ngaji Al-Hadis. Wis balik no Quran hadis dikaji ya, dengan D5 tadi, dibaca, difahami, direnungno, dipikir, dikaji, mari ngono diamalno, didik sesuai kemampuane, terus didakwano. Siapa yang perlu didakwai? Ya dirinya sendiri. Saya seperti ini sebetulnya saya sedang mendidik diri saya sendiri. Tapi karena saya punya murid, maka pendidikan kepada muridnya. Kalau kita di rumah ada istri dan anak, berarti untuk diri, istri dan anak. Kalau di masyarakat dan di dunia ini, berarti untuk umat semuanya. Apa yang kita tulis di Facebook, apa yang kita tulis di WA, apa yang kita sebar, Al-Quran kalamnya Allah. Kalau ingin berkata, kalau ingin berhati, kalau ingin berpikir, kalau ingin berbuat,
nyoco ambek Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan benar kata kita, ya, mudah-mudahan benar kata Quran, benar kata kita, salah kata Quran, salah kata kita. Mudah-mudahan Allah membimbing diri kita, keluarga besar kita, saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, agar mau kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau jadi pemimpin, mudah jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang robani, generasi anak-anak yang robani, keluarga besar yang robani. Ada di surat ketiga 79. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala kebaikan-kebaikan kami, kebaikan-kebaikan ayah dan ibu kami, kebaikan istri dan anak-anak didik kami, kebaikan saudara-saudara kami, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa istri dan anak-anak didik kami, serta dosanya muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dibarengi dengan hidayahnya Allah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.